Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray say basmalah together. Dan jangan lupa kita membaca doa dengan baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Oke, open your book page 17. Buka buku kalian halaman 17. Look at lesson 2. Lihat pembelajaran 2. Place and value. Nilai tempat dan nilai angka. And then look at number 1. Kalian lihat nomor 1. Di situ ada place value. Ada nilai tempat dari bilangan 861.257. 861,257. Nah, di situ bilangan angka 6, number 8 itu menunjukkan 100,000. Nah, untuk number 6 menunjukkan 10,000. And number 1, 1000, number 2, 100, number 5, tens, number 7, ones. Nah, ini adalah nilai tempatnya ya, yang berwarna color itu nilai tempatnya. Sedangkan untuk the digit 8 stand for, nah stand for itu nilai angka. Untuk angka 8 menunjukkan 800.000 atau 800,000. The value of the digit 8 is 800,000. Nah, value dengan stand for itu meaningnya sama, maknanya sama ya. Oke. And then di bawahnya lagi ada the digit 6 stand for 60,000. Untuk angka 6 menunjukkan nilai 60.000. The value of the digit 6 is 60,000. Nah, stand for sama value maknanya sama. Oke, and then di bawahnya lagi the digit 1 stand for 1000. Untuk angka 1 menunjukkan 1000. Ya. Kalian bisa harus membedakan ya. Untuk ones artinya satuan, tens puluhan, hundred ratusan, thousand ribuan, 10,000 puluhan ribu, 100,000 ratusan ribu. Oke, next number 2. Untuk nomor 2, di situ masih bilangan yang di atas ya, masih contohnya masih bilangan yang sama dengan bilangan yang sama. The digit 8 is in the 100,000 place. Nah, kalau sekarang adalah nilai tempatnya. Kalau tadi untuk nomor 1 itu nilai angkanya atau value-nya. Untuk nomor 2 itu adalah nilai tempatnya. Untuk angka 6 menunjukkan apa tadi 100,000? Iya, ratusan ribu. Sedangkan untuk the digit 6 is in the 10,000 place. Untuk angka 6 menunjukkan puluhan ribu. The digit 1 is in the 1000 place. Dan sedangkan untuk angka 1 menunjukkan angka nilai tempat ribuan. Oke. Nah, and then number 3. Untuk nomor 3, I give a sample. Memang akan berikan contoh untuk bagian A-nya. In, nah ada sebuah angka 937,016. The digit angka bla 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 is in the 100 place, yang menunjukkan nilai tempat ratusan itu ada di angka berapa? Ya, untuk yang A itu jawabannya adalah 0 atau 0. Kalian tulis angkanya ya. Oke, sisanya do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Oke, next page. Halaman selanjutnya. Kalian buka halaman 18, page 18. Untuk halaman 18, kalian kerjakan nomor 5. Ya, kalian lengkapi bilangan yang kosong. And then, page 19 untuk halaman 19, kalian kerjakan nomor 8-nya saja. Di situ sudah memberi contoh untuk yang A, part A. In 7,296,000.
7.296.000. Di situ ada sebuah bilangan. Yang pertama, the digit bla 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 is in the million place. Angka berapa yang menunjukkan bilangan jutaan? Oke, angka 7 atau 7. Oke, di bawahnya sudah memberikan contoh juga. The value of the digit 6 is, nilai angka dari angka 6 adalah, nilai angkanya berapa kalau angka 6? Ya, dia ribuan, berarti nolnya ada berapa? 3. Jadinya 6,000 atau 6.000. Oke, sisanya kalian kerjakan sendiri ya. Oke, next page, halaman 20. Di halaman 20, look at lesson 3, lihat pembelajaran 3. Oke, di halaman 20, there is lesson 3, ada pembelajaran 3. The title is Comparing Numbers Within 10 Million. Membandingkan angka sampai dengan bilangan 10 juta. Nah, kalian lihat, there is two number, ada dua nomor. The first number, nomor yang pertama, di situ ada dua buah bilangan. Which is smaller, manakah bilangan yang lebih kecil? Bilangan yang pertama, oke, bilangan yang pertama adalah 237.981, 237,981, or atau bilangan 500.600, 500,000 and 600. Nah, dari kedua bilangan tersebut, manakah bilangan yang lebih kecil? Ya. Oke. Compare the value of the digit starting from left. Nah, untuk membandingkan nilai angkanya dimulai dari yang sebelah kiri. Nah, kalian lihat sebelah kiri itu ada angka number 2 and 5, angka 2 dan nomor 5. Nah, dari angka tersebut mana yang lebih kecil? Oke, 200,000 is smaller than 500,000. 200-an ribu lebih kecil daripada 500-an ribu. Nah, jadi 2 sama 5 itu lebih kecil 2. So, 237,981 is smaller than 500,000 and 600. Nah, jadi 237.981 adalah bilangan lebih kecil daripada 500.600. Jadi, caranya kalian melihat dari sebelah kirinya, yang paling kiri kalian lihat, jangan sebelah kanan ya. Oke, then number 2. Nah, untuk nomor 2 adalah kebalikannya. Which is greater, manakah yang lebih besar? Nah, dari dua bilangan tersebut, mana yang lebih besar? Do yourself, kalian kerjakan sendiri. Oke, next page, halaman selanjutnya, yaitu page 21, halaman 21. Di halaman 21, kalian tulis which number is greater, manakah angka yang lebih besar. Which is smaller, manakah angka yang lebih kecil. Kalian tulis, jika lebih besar berarti kalian tulis greater than. Di sampingnya boleh ya, atau di tengah-tengah kalau tidak muat. Kalau muat boleh di tengah, kalau tidak muat di sampingnya. Or smaller than, kalau smaller than berarti lebih kecil. Ya, kalian lihat bilangannya, hati-hati ya. Oke, next page, halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya, page 22, halaman 22. Untuk halaman 22, look at number 6. Untuk nomor 6, kalian lihat, arrange the numbers in order beginning with the smallest. Susunlah angka-angka tersebut dimulai dari yang paling kecil. Nah, di situ ada dua bagian, A dan B. Untuk A ada 3 bilangan dan B juga ada 3 bilangan. Nah, dari bilangan tersebut kalian susun dari yang paling kecil, smallest ya. Oke, and then number 8. Untuk nomor 8, what is the next number in each pattern? Manakah angka selanjutnya dari pola bilangan tersebut? Nah, ini untuk yang A itu pola bilangannya loncat berapa maksudnya. Misalnya kalian bisa lihat contohnya di nomor 7.
Ya, misalnya nomor 8 yang A, part A. The first number yang pertama itu bilangan 1.345.024 1.345.024 menjadi atau loncat 3.345.024 3.345.024 loncat lagi 5.345.024 menjadi 5.345.024. Nah, setelah itu bilangannya bilangan berapa lagi? Nah, di situ ada lagi di bawahnya bilangan bla 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 lebih ditambah dengan bilangan bla bla bla. Nah, dari 3.345.024 itu hasil dari berapa ditambah 1.345.024. Nah, yang berubah itu kalau kalian perhatikan place-nya yang mana? Oke, millionnya yang berubah adalah bilangan jutanya atau yang di depan. Yang tadinya 1 loncat jadi 3. Berarti dia menambah 2 atau 2 million. Nah, begitu juga yang di bawahnya yang tadinya 3 juta menjadi 5 juta, berarti dia juga loncat 2. Berarti bilangan yang selanjutnya jadi berapa? Ya, kalian kerjakan sendiri untuk nomor 8. Oke. Next page, halaman selanjutnya. Page 23, halaman 23. Look at lesson 4, lihat pembelajaran 4. Rounding off the nearest thousand and estimation. Pembulatan yang terdekat pada bilangan ribuan dan membulatkannya. Nah, maksudnya apa? Kalian bisa lihat number 1 untuk nomor 1. Di situ ada pembulatan yang terdekat dengan bilangan ratusan. Nah, 8,541 6.541 is between 8,500 and 6,600. 6.541 berada di antara 6.500 dan 6.600. Nah, kalian bisa lihat panahnya, garisnya ya. Lalu 6.541 lebih dekat ke 6.500 daripada ke 6.600. Kalian lihat posisinya. 6.541 itu posisinya lebih dekat ke 6.500. Kalau ke 6.600 itu jauh jaraknya. Kalian lihat garisnya ya. Oke. So 6,541 itu adalah lebih dekat atau dibulatkan menjadi 6.500 atau 6,500. Jadi pembulatannya kalian cari yang terdekat. Nah, misalnya gimana mem nih? Untuk angka, kalian lihat angkanya 500 itu lebih dekat ke 6.541 itu naik atau turun. Kalau naik berarti ke 6.600. Nah, kalau turun berarti ke 6.500. Jadi kalian kalau menghafalnya itu kalau angka 1 sampai 4 itu turun. Sedangkan 5 sampai 9 itu naik. Nah, di sini kalian bisa lihat 6.541. Nah, 40-nya itu turun atau naik? Ya, turun. Nah, kalau turun berarti ambil yang 6.500 karena kan tadi memang sudah bilang untuk angka 1 sampai 4 itu turun, sedangkan 5 sampai 9 itu naik. Ya.
Untuk penjelasan selanjutnya kita lihat ya di halaman 25. Nah, itu bisa kalian lihat ada latihan nomor 6. Kalian bisa lihat nomor 6. Di nomor 6 ada 3 pertanyaan. There is 3 question. The first, yang pertama, 7,095 rounded off to the nearest thousand. 7095 dibulatkan ke ribuan yang terdekat. Nah, 795. Nah, yang lebih dekat kemana? Dia, kalian lihat posisinya 0. Nah, 0 itu berarti turun apa? Panahnya ada di 0. 0 itu turun apa maju? Ya, turun atau naik, sorry. Kalau turun berarti dia ada di 7000 atau 7000. Ya. Terus sedangkan yang B, what is 7,500 rounded off to the nearest thousand? Sedangkan untuk bilangan 7500 dibulatkan ke ribuan yang terdekat adalah, ya karena posisinya sama berarti tetap, karena 0 sama-sama 0 posisinya, berada di tengah-tengah. Sedangkan untuk yang C itu agak berbeda, sama seperti yang A ya. Kalau untuk 7500 berarti tepat di tengah-tengah. Yang C, what is 7,603 rounded off the nearest thousand? Berapakah bilangan dari pembulatan dari bilangan 7603 ke ribuan yang terdekat? Nah, di situ panahnya ada di angka 6. Kalau tadi 7095 itu yang kita perhatikan adalah nolnya. Ya, 0 turun. Nah, sekarang ini 6. 6 itu naik atau turun? Oke, naik. Kalau naik berarti 7,000 atau 8,000. Oke, 8.000. Nah, untuk latihan mandiri kalian bisa kerjakan halaman 26 nomor 9 ya. Nah, untuk nomor 9, untuk yang A, untuk pertanyaannya, round off this number to the nearest thousand. Bulatkan angka-angka di bawah ini dari ribuan yang terdekat. Nah, berarti kalau ribuan, cari bilangan yang di belakang ribunya. 632,1. 8,321. Nah, bilangan yang di belakang 1000 itu bilangan berapa? 3. Nah, kalau 3 berarti naik apa turun? Turun. Berarti kalau turun 6.000 atau 7.000. Oke, kalian tinggal pilih. Yang B, 8,509. 6.509. Nah, bilangan yang sebelum 1000 itu digitnya digit berapa? 5. Oke, 5. 5 itu naik apa turun? Ya, naik. Berarti kalau naik 6.000 atau 7.000. Kalian tinggal pilih. And then for C, untuk yang C, 65,500. 65.500. Nah, sekarang untuk bilangan yang sebelum ribuan itu adalah angka berapa? Iya, 5, angka 5. Angka 5 naik atau turun? Iya, naik. Nah, berarti kalau naik menjadi 66.000 atau 65.000. Oke, next for D, untuk yang D, 89,773. 89.773 dibulatkan ke ribuan. Nah, berarti yang sebelum ribuan itu angka berapa? 7, angka 7. Nah, untuk angka 7 naik atau turun? Ya, naik ya. Ingat, angka 1 sampai 4 turun, 5 sampai 9 naik. Nah, berarti jadi 89.000 atau 90.000. Nah, kalian bisa pilih. And then yang E, untuk yang E, 325,699. 325.699 bilangan yang sebelum ribuan yang mana? 6. Nah, 6 naik atau turun? Oke, jadinya ribuannya
Jadi 325.000 atau 326.000. Oke, yang terakhir bagian F. 600,039 600.039 itu dibulatkan ke ribuan. Berarti yang sebelum ribuan itu angka berapa? Oke, 0. Kalau 0 naik apa turun? Nah, jadi 600.000 atau 600.000. Ya, kalian tinggal pilih. Ya. Next, halaman selanjutnya yaitu kalian lihat halaman 26. Nah, untuk halaman 26 kalian kerjakan sendiri ya. Round off the number to nearest thousand. Nah, masih sama, dibulatkan dalam bentuk ribuan ya. Kalian bulatkan dulu, baru kalian tambah, jumlahkan. Oke. And then page 27 untuk halaman 27 kalian kerjakan nomor 14 saja. Ya. Untuk ini seperti sama kayak nomor 11, itu kalian bulatkan dulu, baru kalian kali ya. 2145 dibulatkan ke dalam ribuan jadi berapa, baru kalian kalikan ya. Oke. Next page, halaman selanjutnya. Oke, sorry ya, untuk pembelajaran kali ini kita sampai halaman 27 saja. Yang terakhir ya, yang kalian kerjakan yang ada di sini aja ya, yang menu perintah, jadi tidak semuanya kalian kerjakan. Oke, I think is enough for today. Thank you for your attention and see you next time. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Mem jelaskan, karena di kelas 4 kalian sudah mempelajari ini ya. Ini hanya bilangannya saja bertambah menjadi bilangan jutaan ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa ya mempelajarinya. Oke, sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.